Perkenalkan, nama saya Sinaga Bentley Mario Gabriel, NIM 182314009. Di sini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia dengan dasar teori pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadilah proses pertumbuhan. Jadi, teori pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah suatu cerita yang berketerkaitan antar faktor ekonomi mengenai bagaimana pertumbuhan itu terjadi. Stabilitas ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan uang. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh sebesar 5,2%, lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2018 yang sebesar 5,17%. Perekonomian di Indonesia pada tahun 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun rupiah dan produk domestik bruto per kapita mencapai 56,9 juta rupiah atau 3.911,7 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,7% dibandingkan pada tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,4%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 tahun 2020 terhadap triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 13,52%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 pada tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 27,15%. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar 15,88%, diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,70%. Perdagangan besar eceran, reparasi mobil, sepeda motor,
sebesar 12,93% dan konstruksi sebesar 10,71%, serta pertambangan dan penggalian sebesar 6,44%. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,66%. Ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2020 dibandingkan triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 13,42%. Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,88%. Dan jasa perusahaan sebesar 7,2%. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 16,54%, informasi dan komunikasi sebesar 10,91%, dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,98%. Ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2020 dibandingkan triwulan 3 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Lapangan usaha yang mendorong terjadinya kontraksi pertumbuhan terjadi pada pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,87%. Dan industri pengolahan sebesar 0,38%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,95%. Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5,86%. Dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,78%. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75%. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,36%, Pulau Kalimantan sebesar 7,94%, Pulau Sulawesi sebesar 6,66%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35%. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan dengan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antar pulau. Kelompok pulau yang mengalami kontraksi pertumbuhan meliputi Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,1%, Pulau Jawa sebesar 2,51%, Pulau Kalimantan sebesar 2,27%, dan Pulau Sumatera sebesar 1,19%. Sebaliknya, dampak COVID-19 relatif tidak terlalu parah pada kelompok pulau yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang meliputi Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 0,23% dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,44%. Jika dilihat dari komponen PDB berdasarkan pengeluaran, semua mencatatkan pertumbuhan negatif. Hal ini seiring adanya pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Konsumsi rumah tangga sebagai motor utama penggerak perekonomian Indonesia tercatat minus 5,51%. Kondisi ini sekaligus membawa perekonomian Indonesia ke ambang resesi coronavirus. Seperti yang terjadi di sejumlah negara di dunia, selain komponen PDB, beberapa indikator perekonomian domestik pun mengalami penurunan seperti penjualan sepeda motor yang turun 80% pada kuartal 2 2020 terhadap periode yang sama 2019. Begitu pula dengan penjualan mobil yang merosot 89%, sementara penjualan semen menurun 11%. Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi perekonomian bisa minus 1,1% tahun ini karena konsumsi masyarakat hingga investasi yang juga masih berada di zona negatif. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini masih akan melihat perbaikan yang terjadi di kuartal 3 dan 4. Selain itu, perekonomian juga
akan dilihat dari penanganan corona yang dilakukan pada tahun ini. Dengan ketidakpastian 2020 yang masih berlangsung hingga akhir tahun, maka perekonomian kita masih tergantung pada keberhasilan penanganan virus corona. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pertumbuhan ekonomi di setiap negara akan berbeda-beda, tergantung dengan pendapatan per kapita itu sendiri dan juga tergantung pada penduduknya. Sekian penjelasan tentang perekonomian Indonesia dari saya. Terima kasih.